24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ke-11, adab dukhulil masjid. Adab-adab tentang masuk masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di suatu daerah adalah masjid-masjidnya. Maka masjid diberi nama baitun min buyutillah, rumahnya Allah. Adab yang pertama, niat untuk berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid rumahnya Allah, maka ketika kita keluar menuju masjid, berarti kita mau menemui tuan rumah, dan tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siap-siaplah Anda menjadi tamunya Allah. Dengan demikian Anda keluar dari rumah, keagungan Allah udah ada di hati Anda, kebesaran Allah udah ada di hati Anda, kebahagiaan ada di wajah Anda, karena Anda akan jadi tamunya Allah. Bisa kita bayangkan ketika seseorang keluar dari rumahnya untuk menjadi tamunya presiden ke istana, betapa gembiranya dia, betapa bangganya dia, wajah berseri-seri mulai keluar rumah. Demikian ketika keluar dari rumah menuju masjid, rasakan hadirkan di hati Anda mau menjadi tamu Allah. Sebelum Anda keluar, hendaknya yang kedua Anda wudhu terlebih dahulu sehingga Anda sudah siap, dan pakailah baju yang paling bagus, karena firman Allah dalam Al-Quran, ambillah hiasanmu untuk ke masjid. Pakai baju yang paling bagus, dan jika Anda laki-laki hendaknya pakai minyak wangi yang harum, sehingga Anda mandi, Anda pakai baju yang bagus, Anda pakai minyak wangi, siapkan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari rumah, ada doa yang dihimbau untuk dibaca dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sering guru mulia Habib Umar selalu memberikan hal ini. Jika Anda keluar dari rumah untuk ke masjid, atau bahkan dipakai ke majelis taklim juga, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik, bihaqqi raghibina ilaik, bihaqqi mamsyaya hada ilaik, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik, as'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfira lid-dunubi fa innahu la yaghfiru ad-dunuba illa anta. Ini doa khusus terutama dibaca ketika kita ke masjid. Diriwayatkan, siapa yang baca doa tadi, maka aqbalallahu ilaihi biwajhih, Allah menyambut dia. Bagaimana Anda ke istana presiden dan presiden menyambut Anda di luar istana? Ini Rabbul Alamin menyambut Anda. Wastaghfara lahu sab'una alaf malak. Ditambah lagi Allah utus 70.000 malaikat sibuk mulai Anda keluar rumah sampai masuk masjid memintakan ampun untuk Anda. 70.000 malaikat. Doa yang begitu mudah dan begitu hebat manfaat dan berkahnya. Jangan Anda tinggal, hafalkan dan ajarkan anak-anak Anda itu. Masuk ke masjid, ketika sampai ke masjid, hendaknya Anda masuk dengan kaki kanan, karena masjid adalah tempat yang mulia dan dihimbau ke tempat-tempat mulia dimulai dengan kaki kanan. Jangan lupa ketika jalan menuju masjid, Anda salam kepada siapa yang Anda temui, yang diperbolehkan untuk salam, dan usahakan untuk menggembirakan, membantu siapapun yang Anda temui di jalan.
Ketika masuk ke masjid, kaki kanan dan membaca doa Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ghafir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Salawat kepada Nabi dan minta ampun sama Allah atas semua dosa. Udah, dohir kita usahakan bersih, baju bagus, wudu, pakai minyak wangi. Kemudian batin kita minta sama Allah untuk dibersihkan dari dosa, dan mohon untuk dibukakan pintu rahmat, karena masjid tempatnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mohon untuk Allah memberikan kepada kita rahmat. Mulai masuk kaki kanan, jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid muddata baqa'i fi. Niat i'tikaf di masjid selama kita di masjid. Kalau bisa jangan menentukan waktu berapa jam, berapa saat. Selama kita di masjid, yaitu waktu kita, sehingga kita bebas. Atau apalagi jika dinadarkan, afdal untuk nadar i'tikaf di masjid. Tapi nadarnya ketika mau masuk masjid dan lafadznya selama di masjid. Seperti gini, nadartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata baqa'i fi nawaitul i'tikaf al-mandurah. Ketika kita masuk masjid, kita niat nadar setelah masuk masjid. Saya nadar i'tikaf di masjid ini selama saya di sini. Langsung diikuti, saya niat i'tikaf yang saya nadari. Sehingga Anda mendapat pahala wajib setiap detiknya di masjid dan tidak terikat dengan waktu kapan Anda keluar, bisa Anda keluar. Yang keenam, jika waktunya bukan setelah asar atau setelah fajar, sebelum terbit matahari, afdal untuk sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid disunahkan di madzhab Imam Syafi'i untuk orang yang masuk masjid, walaupun khatib dalam keadaan khutbah sholat Jumat, tapi dengan catatan rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang sangat singkat. Yang ketujuh, jangan bicara di masjid kecuali zikir, baca Quran, ilmu, salawat kepada Nabi, dan ibadah yang lain. Karena bicara dunia di masjid, termasuk dunia politik, apalagi mencaci seseorang, apalagi mengribai, menyebut kejelekan seseorang, apalagi membuat fitnah, maka dosa besar dan itu memakan kebaikan kita. Pahala ibadah akan dimakan jika kita bicara tentang dunia dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia di masjid. Yang kedelapan, janganlah tertawa terbahak-bahak di masjid. Bolehlah Anda senyum, tapi tertawa kakak tidak pantas di masjid, karena itu membuat kegelapan di kuburan kita. Yang kesembilan, gunakan waktu di masjid hanya untuk Quran, ilmu, zikir, doa, sholat. Tentang istirahat di masjid, tidur di masjid tidak ada larangan. Sahabat Nabi banyak yang tidur di masjid. Para ulama salihin banyak di antara mereka tidur di masjid. Dan kita ketika khuruj dakwah dan diajari oleh guru mulia kita Syekh Abi Umar, waktu-waktu khuruj dakwah kita dengar banyak di antara para dai kita, ulama kita, mereka ketika berkunjung ke suatu daerah tidur di masjid. Tidak ada larangan selama tidak mengotori masjid. Yang terakhir, niat untuk mengabulkan hajat yang ada di masjid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala
menjadikan masjid tempat tinggal kita, karena dinyatakan oleh Allah orang yang memakmurkan masjid, yang senang di masjid adalah mereka orang yang beriman, dan mukmin di masjid seperti ikan di air. Alhamdulillahirabbil alamin.